Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah amma ba'du. Bapak Ibu remaja masjid serta adik-adikku yang dirahmati Allah, pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib dengan berjamaah. Semoga langkah kita dari rumah sampai kita melaksanakan sholat maghrib dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal kebaikan kita semuanya. Allahumma amin. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada bulan Syawal ini, selepas kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan, kemudian kita memasuki bulan Syawal, besar harapan kita semuanya adalah semakin kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Karena tujuan daripada puasa yang kita lakukan kemarin adalah semata-mata hanya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian selanjutnya secara pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin manakala di dalam kita bersilaturahmi, berkomunikasi banyak khilaf, banyak salah atau tutur kata saya yang banyak kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum gitu nggih. Semoga Allah menerima ibadah kita, ibadah kaum muslimin, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan pembahasan kita, yakni hadis Arba'in An-Nawawi. Jadi kita membahas hadis tentang takwa dan akhlak yang baik. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Wa qala hadisun hasan. Dan At-Tirmidzi menyampaikan hadis ini kualitasnya adalah hasan. Wa fi ba'din nusyakh hasan sahih, dan di sebagian nas atau di sebagian riwayat mengatakan hadis ini adalah hasan sahih.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi hadis ini menjelaskan tentang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada, dimanapun kita berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutilah keburukan dengan al-hasanah, dengan yang baik-baik. Tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan yang kita lakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang terbaik. Nah, dari hadis ini aja sudah banyak yang bisa kita tangkap ya Bapak Ibu. Artinya sudah banyak faedah, banyak manfaat, walaupun baru sekedar membaca gitu nggih, tapi kita sudah bisa membayangkan gitu. Karena selama Ramadan pembahasan, kajian, kultum itu banyak sekali ya. Sehingga ini menambah keyakinan kita, termasuk istiqomah dalam pengajian itu kan salah satunya juga termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena takwa, ngapain juga berangkat ke masjid kan gitu. Ngapain juga capek-capek ke masjid. Nah, seperti ini. Ini karena takwa kita kepada Allah lah yang mendorong kita untuk senantiasa istiqomah di dalam kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ada kata dimanapun berada, berarti ya di masjid kita bertakwa, di rumah kita bertakwa. Ketika bersama-sama kita bertakwa, dan ketika kita sendirian di dalam kamar juga bertakwa kepada Allah. Bapak Ibu sedang bekerja, bertakwa kepada Allah. Ketika di rumah tidak bekerja, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dimanapun kita berada, dan dalam kondisi apapun, kondisi sakit kita bertakwa kepada Allah ya. Begitu juga kondisi sehat ya, apalagi sehat ya, kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam semua kondisi, baik dalam kondisi kita kekurangan harta dan benda, bertakwa kepada Allah, ataupun kita kelebihan harta, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, maka di situ kita sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendidikan yang kita kuatkan itu salah satunya adalah muraqabah ya. Jadi bagaimana ya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ketakwaannya kan melahirkan karakter orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sendirian, karena sudah hatinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah merasa, maka dengan sendiri pun dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata takwa ini sering kita dengar, baik di luar Ramadan ataupun ketika Jumatan itu pasti yang namanya khotib akan senantiasa mewasiatkan takwa kepada para jamaah. Yang disering dibaca adalah ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah
dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan serius takwanya. Hari ini takwa, besok ya takwa. Jangan hari ini takwa, besok enggak takwa kepada Allah. Kan seperti itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kan gitu. Dan janganlah kalian semuanya meninggalkan dunia ini ya, dalam kondisi tidak menjadi orang muslim, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak sekali. Itu wasiat yang senantiasa disampaikan ketika khotib sedang khutbah Jumat. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata takwa dan turunannya itu di dalam Al-Quran disebutkan kurang lebih 115 kali Bapak Ibu. 115 kata disebutkan di dalam Al-Quran. Yang Al-Quran ini insya Allah tiap hari kita baca, kita renungi. Jadi ada 115. Betapa pentingnya takwa ini gitu kan. Bab takwa itu berarti sangat penting. Tidak 3 kali 4 kali tapi 115 kata ya, disebutkan di dalam Al-Quran. Nah ini menunjukkan bab takwa itu penting sekali Bapak Ibu. Kalau kita ditanya tentang pengertian takwa, ya banyak dari kita kan menjawabnya itu udah pengetahuan umum bersama kita kan. Yang namanya takwa itulah takut akan siksa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Takut akan siksa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarangannya kita tinggal dan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Bapak Ibu, cara kita menghindarkan diri kita dari api neraka, cara kita menjauhi azab ya, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya, kan seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan takwa yang sudah disampaikan di dalam Al-Quran dan banyak hadis juga yang mengatakan tentang takwa, pada intinya terdapat 2 bagian utama di dalam takwa itu. Yang pertama adalah dimensi spiritualitas, dimensi spirit. Kalau kita mengenal hablum minallah kan gitu nggih. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada hablum minannas. Hubungan manusia dengan manusia. Jadi dimensi 2 dimensi ini yang tercakup di dalam kalimat atau kata takwa. Yang pertama adalah dimensi spiritual ya, dimensi hati kita ya, ibadah kita, keagamaan kita. Kalau kita melihat dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fi, ini Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan sama sekali. Maka kalau sudah tidak ragu terhadap Al-Quran, maka akan banyak petunjuk yang didapatkan, hudal lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Syaratnya apa? Tidak ragu terhadap Al-Quran. Tapi kalau sudah yakin dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka orang tersebut akan banyak mendapatkan hudan tadi, petunjuk Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah yakin, minimal yakin dulu Bapak Ibu. Minimal yakin dulu bahwasanya Al-Quran ini banyak petunjuknya, Al-Quran ini banyak faidahnya.
Sehingga dari itu akan mendatangkan hidayah-hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah enggak yakin sama sekali, ya Al-Quran sudah tidak banyak fungsinya untuk kita. Artinya tidak banyak hidayahnya bagi kita. Karena dalam Al-Quran banyak sekali hidayah-hidayah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat berikutnya alladzina yu'minuna billah, gitu kan ya. Yu'minuna bil ghaibi, mohon maaf. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, Bapak Ibu. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang orang beriman itu beriman meyakini hal-hal yang tidak nampak, Bapak Ibu. Kalau yang nampak-nampak sudah biasa, tapi yang enggak nampak, nah ini juga kita imani. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak nampak tapi bisa kita rasakan. Ketika kita sholat mendapatkan ketenangan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada yang gaib kan gitu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, beriman kepada yang gaib, kemudian setelah beriman itu dibuktikan dengan arkan kita. Dengan amalan-amalan kita. Salah satunya adalah wa yuqimunas shalah, yaitu mendirikan sholat. Ya, mudawamah ini Bapak Ibu. Yaitu terus-menerus mendirikan as-shalah. As-shalah di sini adalah jamak Bapak Ibu. Kalau dalam adzan tuh hayya 'alas shalah, la-nya kan ada alifnya, nggih. As-shalah gitu kan. Ada tak marbutohnya belakang. Nah, itu hanya satu sholat. Jadi adzan itu ya untuk adzan asar ya hayya 'alas shalah, untuk adzan sholat asar kan gitu. Adzan maghrib hayya 'alas shalah, di situ satu ya sholat maghrib gitu kan. Tapi kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 itu as-shalah di sana pakai wawu ya. Shad, lam, wawu, kemudian tak marbutoh. Kalau di dalam adzan shad, lam, alif itu kan nggih, tak marbutoh. Artinya di sini mendirikan sholat itu bukan hanya sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya Bapak Ibu. Tapi sininya adalah jamak Bapak Ibu. Ya, kata sholat ini adalah jamak. Jamak itu menunjukkan jumlahnya banyak. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak cukup dengan sholat maktubah saja kan gitu. Tapi ada sholat sunnah yang lain, yang ini juga menjadi prioritas kita. Oke lah, di sana sunnah. Kalau menjalankan dapat pahala, kalau meninggalkan tidak dapat apa-apa. Tapi apa iya kita sebagai seorang muslim gitu kan, sudah diberi sebuah peluang untuk beribadah, tapi milih yang lah kadar nggak melaksanakan juga nggak dapat dosa dan nggak dapat apa-apa gitu kan. Ya sudahlah, aman-aman saja gitu. Nyarinya yang banyak pahalanya saja. Kalau meninggalkan berdosa, tidak Bapak Ibu. Jadi sunnah ini menjadi peluang kita. Kalau dulu kecil saya tuh diajari, kalau kita memanah gitu kan, memanahnya hanya 5 target saja, subuh, duhur dan seterusnya itu ya bisa dapat salah satu, bahkan kemungkinan tidak dapat sama sekali. Tapi ketika sholat sunnah kita laksanakan, ada sholat sunnah rawatib qobliyah, ada ba'diyah, ini kan menambah peluang-peluang sasaran kita. Mana sholat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu hari itu? Kan kadang kita manusiawi Bapak Ibu, sholat kita kadang khusyuk,
kadang setengah khusyuk, kadang malah nggak khusyuk sama sekali kan gitu. Jadinya semakin banyak ibadah yang kita lakukan, semakin banyak peluang amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain sholat sunnah nafilah, sholat sunnah ba'diyah, qobliyah, ya, ada juga sholat duha. Ada kalau malam sholat tahajud. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau dalam surat Al-Baqarah tadi, ternyata hendaknya seorang muslim itu tidak hanya dalam mengerjakan sholat wajib saja, tapi sholat sunnah juga dikerjakan. Makanya Rasulullah menyampaikan itu, makasih, kepada kita semuanya, termasuk sholat rawatib itu Bapak Ibu, sholat yang mengikuti sholat wajib, yang ini dalam rangka untuk menyempurnakan. Kata Nabi kan gitu nggih. Jadi sholat rawatib yang kita lakukan itu dalam rangka untuk menyempurnakan sholat wajib kita. Sholat maghrib kita ikuti dengan rawatib ba'diyah. Ketika sholat maghrib kita banyak kekurangannya di hadapan Allah, entah tadi nggak khusyuk lah, entah banyak gerak lah, gitu kan nggih. Kemudian kita sempurnakan dengan sholat rawatib ba'diyah, kan gitu. Begitu juga dengan yang lain. Ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, kemudian qobliyah subuh, sebelum sholat subuh 2 rakaat, qobliyah duhur 2 rakaat, okay. Ba'diyah duhur, nah, ini ada 4 rakaat Bapak Ibu, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau asar qobliyahnya tidak dianjurkan ya, ghairu muakkadah, itu qobliyah asar. Kalau qobliyah ba'diyah asar tidak ada sholat selepas sholat asar, kecuali sholat jenazah kan gitu nggih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 12 rakaat apabila dilaksanakan, maka Allah akan menjadikan baitan fil jannah. Allah buatkan, Allah bangunkan rumah di surga, tentunya bagi yang istiqomah. Itu Bapak Ibu, Masya Allah, ini sholat sunnah. Kemudian juga sholat tahajud, luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi tidak hanya sekedar sholat maktubah, sholat wajib saja, tapi ada sholat sunnah yang lain. Yuk monggo lah kita bareng-bareng Bapak Ibu, ya sebisanya dan semampunya kita laksanakan sholat sunnah juga, ya, yang itu mengiringi sholat wajib yang kita lakukan. Sholat sunnah ya tidak harus di masjid, ya. Bapak Ibu dari masjid kondur, kemudian di rumah sholat sunnah ba'diyah, itu malah lebih afdol kan gitu nggih. Sholat sunnah itu dilaksanakan di rumah afdolnya. Tapi kalau di rumah sudah mikirnya, wah nanti kalau di rumah sora kober nih Bapak Ibu nggih, wis mikir apa, mikir masakan, mikir anak, mikir TV, mikir filmnya sudah mau dimulai gitu kan nggih. Kemudian mikir HP apalagi, ya udah sunnahnya di masjid saja, ya enggak masalah. Jadi Bapak Ibu, sholat sunnah kita laksanakan, ya, baik di masjid maupun di rumah. Kalau di rumah kan menghiasi rumah kita nih Bapak Ibu, ya, jadi jangan jadikan rumah kita itu seperti kuburan kan gitu nggih. Udah nggak ada yang ngaji di rumah, sudah rumahnya nggak pernah dipakai sholat gitu kan nggih. Itu kan kata Nabi seperti kuburan rumahnya kan nggih. Nah, jadi hindari rumah kita seperti kuburan. Caranya gimana? Ya baca Quran. Kuburan saja sekarang sudah banyak yang baca Al-Quran dalam kuburan, itu kan nggih. Mosok di rumah kita malah tidak ada ngajinya sama sekali. Monggo Bapak Ibu. Jadi kita jadikan rumah kita rumah-rumah yang dihiasi dengan sholat sunnah ataupun membaca Al-Quran dan lain sebagainya Bapak Ibu.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi itu karakter atau ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 tadi. Dimensi spiritual, dimensi keagamaan, dimensi hablum minallah, gitu kan, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dimensi yang kedua adalah dimensi sosial. Dilanjutkan ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, dalam surat Al-Baqarah tadi. Dan begitu juga nanti kalimat-kalimat takwa itu dimensinya dua itu Bapak Ibu. Ya, bagian utamanya adalah dua itu, dimensi spirit, kemudian ruh kita, jiwa kita, kemudian yang kedua adalah dimensi sosial itu tadi. Dari apa-apa yang Allah rezekikan kepada kita, sebagiannya kita infakkan, sebagiannya kita sedekahkan. Seperti itu Bapak Ibu. Dalam kondisi apapun, ya tadi bertakwa nggih. Dalam kondisi kita berkecukupan, dalam kondisi kita kekurangan, ya, tapi kita juga bisa berbagi. Sebagaimana beberapa hadis yang lalu, berbagi itu mudah Bapak Ibu. Tidak harus susah-susah kan gitu. Contohnya kita masak saja bisa berbagi gitu ya. Idza tobahta fa'aksir ma'aha, kan gitu nggih. Jika kamu masak, maka perbanyaklah kuahnya gitu. Itu ajaran Nabi Bapak Ibu. Yang ini sudah kita sampaikan beberapa waktu lalu. Masak ya dibanyain kuahnya. Untuk apa? Dibagikan ke tetangga dekat kita, biar mereka juga ikut menikmati. Itu cara berbagi, infak yang luar biasa Bapak Ibu. Berbagi dermawan yang luar biasa, walaupun hanya kuahnya ini. Tapi kan kita nggak mungkin juga nih Bapak Ibu ngasih masuk hanya kuahnya saja. Ya kalau pakai sop ayam ya dikasih ayamnya, gitu kan, dagingnya, walaupun hanya satu atau dua, itu sudah berbagi luar biasa. Walaupun tidak banyak itu kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Baqarah ayat 215 itu, di situ ada yang bertanya, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka pada bertanya gitu kan, madza yunfikun, apa yang akan kita sedekahkan, apa yang perlu kita infakkan, dan bagaimana sih yang kita infakkan tuh harusnya seperti apa? Qul ma anfaqtum min khairin, katakanlah ya, apa-apa yang kamu infakkan itu yang bagus-bagus, yang baik-baik. Itu karakter infak tuh kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kalau mau ngasih makanan, ya makanannya yang baik. Jangan, Pak ini ada sisa makanan kita kasihkan ke tetangga Pak ya, nah, gitu kan. Pak ini makanan kemarin kayaknya daripada dibuang kita kasihkan tetangga Pak ya. Nih, jadi kalau ngasih yang baik nih Bapak Ibu, yang baik-baik. Jadi yang jelek-jelek gimana? Yang jelek-jelek, maksud jelek-jelek mau diinfakkan. Tapi ketika yang jelek pun bisa dimanfaatkan oleh orang lain, ya nggak masalah. Itu minimalis banget nih Bapak, minimal banget. Tapi yang maksimalnya itu yang terbaik. Kita berinfak dengan harta yang terbaik. Kita memberi makanan, ya makanan yang terbaik, makanan yang baik gitu kan. Menginfakkan mungkin baju, walaupun itu baju bekas, ya tetap bajunya yang masih baik dan masih layak dipakai oleh orang lain kan gitu. Jadi yang baik-baik berinfaknya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi itu tentang takwa. Ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Nah, jadi konsep takwanya tahu dulu. Setelah itu baru kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Itu Bapak Ibu tentang pembahasan ittaqillah haitsu ma kunta.
Kemudian selanjutnya wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikutilah keburukan-keburukan yang kita lakukan dengan kebaikan. Kita tahu Bapak Ibu, manusia itu makanul khata' wan nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Kadang kan kita banyak salah. Kadang kita nggak sengaja kalau bertemu dengan saudara ngobrol asik, lama-lama ya ghibah orang. Lama-lama yang ngerasani orang gitu kan. Jadi kadang keburukan itu mudah sekali untuk kita lakukan. Dan itu ya tadi manusia tempatnya salah itu tadi gitu kan ya. Tapi ya bagi kita, bagi seorang muslim, hendaknya itu bisa mengerem diri. Bukan berarti lah kadar kejelekan kita bisa dihapus inilah. Ya nggak apa-apa, kita melakukan kejelekan bebas lah. Nanti habis itu kita melakukan kebaikan, kan dihapus itu kan. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Ada kandungan lain di dalam makna ini adalah kita meminta kita, menganjurkan kita adalah untuk taubatan nasuha, yaitu tobat yang tidak akan diulang kembali kan gitu nggih. Artinya keburukan satu yang sudah kita lakukan, kita bertaubat dengan kebaikan-kebaikan yang lain, tapi kita berusaha untuk tidak mengulang keburukan itu tadi, tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan itu Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukannya kita mengentengkan kejelekan yang kita lakukan, kadang nanti dihapus oleh kebaikan yang akan kita lakukan, tapi tidak. Ya. Tapi keburukan itu salah satu menghapusnya dengan kebaikan. Tentunya ini semuanya mengandung konsep taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya, tobat yang tidak ingin kita ulang-ulang. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi pentingnya kita berbuat kebaikan, karena kadang kita juga nggak tahu. Kita melakukan sebuah kesalahan, kita nggak tahu. Nah, kalau yang tahu sih ya mungkin kita bisa memperbaiki diri. Kadang kan ada dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang kadang kita tidak sengaja gitu kan. Ngomong gitu kan nggih. Ngomong kemudian ada yang tersakiti dengan omongan kita, padahal kita ngomong biasa gitu kan. Tapi bagi orang menyakiti mereka semuanya, menyakiti hatinya kan gitu. Nah ini kan kita nggak sadar gitu kan. Nah dengan seperti itu kita beramal, semoga hal-hal tersebut diampuni oleh Allah dan dimaafkan oleh orang tersebut. Kalau kita tahu berbuat salah kepada orang lain, kita kan bisa minta maaf, itu jelas kita tahu. Tapi kalau nggak tahu, nah ini yang menjadi problem kita. Nah, salah satu cara menghapusnya yaitu tadi dengan kebaikan. Insya Allah akan tamhuha, yaitu akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya kalau kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan ini kita pikirkan atau mungkin kita sambungkan ke dalam ittaqillah tadi, nah kita akan memperbanyak kebaikan kita dan meninggalkan yang namanya kesolehan keburukan tadi. Kalau kita sudah bertakwa dimanapun kita berada, otomatis yang namanya keburukan itu akan diminimalisir kan gitu, akan berkurang dengan sendirinya. Tapi kalau yang pertama tadi takwanya kok masih setengah-setengah, ya tidak haqqa tuqatihi gitu kan, tidak serius, maka keburukan yang kedua ini juga kadang masih sering kita lakukan. Nah, makanya Bapak Ibu bertakwa dulu kita kepada Allah dimanapun kita berada, maka Allah akan menjaga kita gitu kan, menjauhkan kita dari keburukan-keburukan yang akan kita lakukan.
Ini jadi kunci Bapak Ibu. Kuncinya kalau kita takwa, maka keburukan itu akan diminimalisir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak Ramadan kemarin itulah. Ramadan itu kan setan-setan dibelenggu gitu kan, nggih. Kemudian pintu surga dibuka lebar-lebar. Itu mengandung arti apa Bapak Ibu? Mengandung arti pintu surga dibuka lebar-lebar, itu Allah mempermudah amalan-amalan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kaum muslimin, mudah sekali. Contohnya gimana? Sholat taraweh, sholat maghrib, isya itu penuh masjidnya. Itu salah satu kemudahan untuk melakukan sholat isya berjamaah, taraweh berjamaah. Kemudian Allah tutup pintu neraka rapat-rapat dan setan-setan dibelenggu. Artinya apa? Allah mempersulit manusia untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Keburukan-keburukan itu sulit melakukan. Saya mau maksiat, puasa aja ya. Saya mau gibah, saya puasa. Jadi ada motivasi tersendiri Bapak Ibu. Tapi ketika Ramadan seperti ini, maka kita kuatkan takwa kita. Karena setan-setan sudah dibuka Bapak Ibu. Pintu neraka berarti sudah dibuka lebar-lebar kan gitu kan. Jadi kalau pintu neraka sudah dibuka, setan juga sudah dilepas dari belenggunya, otomatis kan banyak yang membisiki kita untuk bermaksiat kepada Allah. Karena memang mudah sekali kan seperti itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk menjaga semuanya itu adalah dengan takwa dimanapun kita berada. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak hadis tentang berbuat baik kepada manusia. Tadi salah satunya kita berinfak itu juga dimensi sosial, dimensi berbuat baik kepada manusia dengan tutur kata yang baik, dengan sopan santun dan lain sebagainya. Ini sudah termasuk kategori orang-orang yang kholiqin nas. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik kepada orang tua kita gitu nggih. Bapak Ibu yang walaupun sudah tua juga nggih, tapi masih punya orang tua. Ini adalah surga kita kan gitu nggih. Apalagi anak-anak tadi yang masih berada di masjid gitu kan, punya bapak ibu. Ini kita pergauli mereka dengan akhlak yang terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi 3 konsep ini. Kalau saya mengatakan 3 konsep pendidikan akhlakul karimah di dalam hadis arba'in ini, ya, tentang takwa dan akhlak yang baik. Yang pertama tadi adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini intinya adalah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi sehat ataupun sakit, baik dalam kondisi luang ataupun sempit kan ya. Baik dalam kondisi kita masih muda ataupun bapak ibu yang sudah tua, sudah sepuh. Kemudian dalam kondisi apapun dan dimanapun gitu ya. Jadi ada nilai, yaitu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimensi yang kedua adalah yaitu semangat untuk berakhlakul karimah. Semangat untuk beramal soleh. Ya, semangat di dalam melaksanakan ibadah-ibadah, tentunya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang konsep ketiga adalah meminimalisir kesalahan-kesalahan, meminimalisir kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan besar harapan kita kemaksiatan-kemaksiatan itu dihapus oleh sholat yang kita lakukan, tadarus yang kita lakukan setiap hari,
Jadi dengan ini insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, kecuali dosa-dosa syirik kan gitu nggih. Dosa-dosa menyekutukan Allah, menduakan Allah, nah ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubatan nasuha. Jadi tidak diampuni dengan kita syirik tapi sholat, tidak diampuni Bapak Ibu, dan tidak terhapuskan kecuali kesyirikan itu betul-betul dengan taubatan nasuha dan tidak ingin mengulang kembali kesyirikan yang telah kita lakukan ya. Tapi kalau ghibah dan lain sebagainya ya harapan besar kita semuanya diampuni oleh Allah melalui sholat kita, zikir kita, dan amalan ibadah yang lain. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, konsep selanjutnya adalah berakhlakul karimah, berbuat baik kepada siapapun, kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada kaum muslimin. Bahkan Rasulullah juga menyampaikan kepada kita untuk berbaik kepada manusia, baik itu muslim ataupun non muslim. Kita berbagi tidak hanya sekedar kepada muslim saja, tapi yang kepada non muslim juga kita berbagi. Seperti itulah ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira ini saja Bapak Ibu yang kita sampaikan dalam belajar bersama ya, belajar bersama. Mungkin tidak sampai salat Isya napa sampun Bapak Ibu. Dereng ya. Jadi kurang lebihnya dalam penyampaian yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, manakala banyak kekurangan, banyak kesalahan, saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan manakala ada kebenarannya, tentunya itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.